Penguin kaisar ditemukan di seluruh benua Antartika dan pulau-pulau subantartika. Pada bulan-bulan berkembang biak seperti bulan April hingga November, penguin kaisar ditemukan antara 66 derajat sampai 78 derajat lintang selatan di sepanjang garis pantai Antartika. Satu koloni terletak di semenanjung Antartika, yaitu di Pangkalan Barat. Penguin kaisar telah tercatat di Islas Malvinas dan sesekali menjadi pengunjung ke Tierra del Fuego, yaitu ujung paling selatan Amerika Selatan, dan juga Esta de los Estados, yaitu bagian 18 km di timur Argentina. Penguin kaisar adalah burung laut yang hidup secara eksklusif di Antartika. Selama musim kawin, penguin kaisar hidup di padatan es yang kokoh yang menempel di garis pantai Antartika. Sekitar 7 hingga 8 minggu setelah menetas, mereka meninggalkan koloni mereka dan bermigrasi menuju ke wilayah laut terbuka. Di luar musim kawin, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di zona es yang padat musiman, di mana laut terbuka lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Penguin kaisar adalah burung laut terbesar di Antartika. Mereka memiliki tinggi dengan rata-rata 101 sampai 132 cm. Mereka memiliki rentang sayap mulai dari 76 cm hingga 89 cm. Penguin ini memiliki tubuh hitam putih dengan sayap hitam kaku. Punggung, kepala, dagu, tenggorokan, dan bagian punggung sayapnya berwarna hitam. Bagian bawah tubuhnya atau bagian perut hingga bagian leher memiliki warna putih. Mereka memiliki bercak aurikuler atau daerah telinga yang memiliki warna orange atau kekuningan yang memudar ke arah bahu. Bagian kuning ini akan menjadi memudar saat mengarah ke bagian dada. Mereka juga memiliki bercak kuning di daerah kepala dan dada mereka. Penguin kaisar memiliki paruh yang hitam dan panjang, dengan garis-garis oranye di sepanjang rahang bawahnya. Penguin kaisar memiliki berat sekitar 25 kilo sampai 45 kilo saat dewasa. Mereka menurunkan dan menaikkan berat badan dengan cepat saat musim kawin dan musim makanan. Saat baru lahir, penguin kaisar memiliki warna abu-abu dengan berat sekitar 315 gram. Bulu abu-abu terisi setelah beberapa minggu kelahiran. Setelah itu, mahkota bulu hitam dari paruh hingga ke samping dan belakang kepala mulai muncul. Saat remaja, penguin kaisar memiliki warna biru keabu-abuan. Namun seiring perkembangan usia, pola yang muncul yaitu warna hitam dan warna putih. Dimorfisme seksual dari penguin kaisar ini yaitu pada jantan memiliki tubuh lebih besar daripada betina. Penguin kaisar memiliki sistem perkawinan monogami. Setelah mereka terikat dengan pasangan, penguin kaisar tidak lagi bersuara. Hal ini mencegah gangguan dari penguin lain yang sedang mencari pasangan. Dan komunikasi vokal terjadi setelah betina bertelur, di mana individu betina bertelur satu telur per musim kawin. Penguin kaisar memiliki harapan hidup dari 15 sampai 20 tahun. Namun beberapa peneliti menyebutkan bahwa harapan hidupnya sebenarnya bisa sampai 50 tahun. Namun penelitian menunjukkan bahwa hanya 1% dari penguin yang bisa mencapai usia tersebut. Sedangkan penguin di penangkaran bisa mencapai umur dari 20 sampai 34 tahun. Penguin kaisar menunjukkan perilaku umum yang dimiliki oleh burung laut pada umumnya. Namun ada perilaku unik pada satu spesies ini. Pada masa berkembang biak dan inkubasi, yaitu saat cuaca sangat ekstrim, kelompok-kelompok penguin kaisar akan berkumpul untuk menghemat energi. Perkumpulan terbentuk dimulai dari sekitar 200 sampai 5.000 atau 6.000 burung. Durasi kerumunannya yaitu sekitar 1,6 jam. Penguin-penguin dalam perkumpulan tersebut akan membuat gerakan-gerakan kecil dan terus-menerus secara bergantian sampai semakin dekat dan memisahkan diri. Hal ini dapat membuat penguin menghemat energi dan berpuasa untuk beberapa hari, atau bahkan dalam jangka waktu yang lama. Penguin kaisar juga berbaring dengan tujuan untuk menurunkan laju metabolisme dan juga menghemat energi di Antartika yang keras. Perilaku individu-individu ini mengurangi jumlah luas permukaan tubuh yang terpapar oleh cuaca dingin di Antartika dan meminimalkan kehilangan panas akibat angin yang berkecepatan tinggi. Penguin kaisar adalah karnivora pemakan ikan, krustasea, dan moluska. Mereka paling banyak mengkonsumsi ikan dan krill karena paling melimpah di Antartika. Penguin kaisar adalah salah satu predator teratas di Antartika. Namun terkadang terdapat hewan pengganggu yang bisa menjadi predator dari penguin, yaitu paus orca. Anjing laut macan tutul juga merupakan predator di laut
untuk penguin dan diamati pernah membunuh penguin kaisar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penguin kaisar bukanlah makanan utama dari hewan-hewan tersebut. Karena ukurannya yang besar, memungkinkan paus kaisar tidak disukai oleh paus orca maupun oleh anjing laut macan tutul atau Hydroga leptonix. Asalkan penguin-penguin lain lebih berlimpah. Barbosa dan Palacios menemukan bahwa penguin kaisar luar merupakan tuan rumah umum bagi beberapa parasit gastrointestinal, termasuk cacing pita Tetrabothrius dan Parasites zederi. Cloniners menemukan bahwa 26% dari populasi kecil penguin kaisar di Atka Bay di Antartika terparasit oleh nematoda dan cacing gelang dari keluarga Capillaridae, bersama dengan cacing pita di genera Tetrabothrius dan Dipilobothrium. Spesies kutu parasit Austrogoniodes mawsoni juga ditemukan menggunakan penguin kaisar sebagai tuan rumah mereka. Penguin kaisar memiliki sisi ekonomi yang positif bagi manusia. Penguin kaisar bermanfaat untuk penelitian di mana para peneliti bisa meneliti dan memahami adaptasi fisik dari penguin kaisar serta perilaku mereka yang memungkinkan bisa bertahan hidup di kondisi tempat yang suhunya sangat dingin atau rendah. Penguin kaisar juga bisa menarik banyak wisatawan ke Antartika. Banyak dari organisasi dan perusahaan menawarkan perjalanan sehari ke Antartika untuk melihat penguin kaisar ini. Jadi, secara umum, penguin kaisar ini memiliki dampak positif seperti untuk penelitian, ekowisata, dan pendidikan. Sedangkan tidak ada dampak negatif yang diketahui dari penguin kaisar untuk manusia. Penguin kaisar dianggap sebagai spesies yang hampir terancam punah di daftar merah IUCN. Populasi dari penguin kaisar diproyeksikan akan menurun sebanyak 27% dalam 3 generasi berikutnya, atau sekitar 61 tahun, karena perubahan iklim. Saat ini populasinya dianggap stabil, dengan catatan sekitar 476.000 individu. Status daftar penguin kaisar sedang ditinjau untuk didaftarkan kembali sebagai terancam atau hampir punah oleh US Fish dan Wild Service. Penelitian internasional terkait penguin kaisar sedang dilakukan untuk memprediksi apa yang akan terjadi apabila iklim terus-menerus berubah. Peneliti memperkirakan bahwa di antara tahun 2025 sampai 2052, semua koloni penguin kaisar di utara 67 derajat lintang selatan akan punah. Semua koloni penguin kaisar di utara 67 derajat lintang selatan akan lenyap karena kekurangan es laut yang dikarenakan iklim semakin meningkat. Kedekatan manusia juga menjadi salah satu ancaman punahnya penguin kaisar. Selama bulan-bulan musim panas, ketika penguin kaisar mencari makanan di laut, jumlah pariwisata terbesar terjadi. Penelitian yang sedang terjadi yaitu asal penyakit yang termasuk ke dalam virus infeksi penyakit bursal, penyakit Newcastle, dan penyakit flu burung. Banyak peneliti yang menduga bahwa penyakit-penyakit ini dibawa oleh manusia-manusia yang pergi berkunjung ke Antartika.